Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kembali lagi bersama saya Teguh Hadi Prasetyo dan saya Aha Priyana di acara yang inspiratif dan berbudaya, Mata Angin. Nah, berbicara tentang episode Mata Angin kali ini, kita akan mengangkat tema tentang kebudayaan. Ya, benar sekali. Kalau kita berbicara tentang budaya di Indonesia, tidak akan pernah ada habisnya. Keanekaragaman yang dimiliki seperti suku, ras, agama, dan budaya dari wilayah ke wilayahnya itu sudah berbeda adat istiadatnya. Ya, karena Indonesia sendiri adalah negara multikultural. Dari berbagai macam ras itu ada. Karena kita juga dari kecil, dari SD mungkin ya, sudah diajarkan tentang toleransi, maupun toleransi ras, agama, dan sebagainya. Nah, berbicara tentang budaya ya, Majalengka ini tahun lalu dinobatkan oleh Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai kota seni pertunjukan. Kota seni pertunjukan. Betul. Sekarang kita sudah kedatangan seniman dari Majalengka. Seniman dari Majalengka langsung. Bapak Baron Famosa. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini perkenalkan sedikit ke penonton tentang Bapak dan komunitas Bapak. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Baron. Saya dari komunitas Kiriknguyu yang bertempat di Desa Giri Mukti, Blok Langgeng Sari, RT 1 RW 2, Kecamatan Kasokandal, Kabupaten Majalengka. Oke. Nih, tadi kan Bapak memiliki komunitas Sanggar Kiriknguyu. Ya. Boleh perkenalkan sedikit sanggarnya tentang apa dan ada apa di dalamnya? Ya, Kiriknguyu itu sebenarnya universal ya. Kita di tempat kami yang kalau di Majalengka lebih dikenal dengan sebutan kandang, ya karena mungkin kirik ya kan. Nah, di Kiriknguyu ini kami melakukan apapun kegiatan kreativitas, terutama buat teman-teman muda seperti kalian gitu, teman-teman milenial gitu. Kita di sana lebih merespon apa sih yang diinginkan atau yang mau dilakukan oleh teman-teman gitu, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi Sanggar Kiriknguyu ini adalah sanggar universal yang berisi gabungan dari berbagai macam. Ya, apapun di tempat kami ada musik, ada seni rupa, ya kan? Ada seni tradisi juga, atau musik-musik modern kayak gitu-gitu sih. Ya. Berbicara tentang seni nih, Sanggar Kiriknguyu adalah salah satu komunitas yang mengadakan festival ya Pak? Iya, betul. Ya. Boleh diceritakan apa itu festivalnya Pak? Oh, ya, kami di Giri Mukti itu di Kiriknguyu sendiri punya festival gitu, dan festival itu buat kami bukan hanya sekedar festival sebenarnya. Kami lebih ke mengedepankan pesan. Ada pesan yang ingin kami sampaikan kepada halayak ramai. Nah, festival itu disebut Festival Budaya Kawin Batu, kayak gitu. Nih, Festival Budaya Kawin Batu ya. Dari namanya saja sudah Kawin Batu asing ya, gitu. Karena, saya baru dengar. Secara harfiah sendiri perkawinan adalah oleh sesuatu manusia, yang sakral. Sesuatu yang sakral. Ada video tentang Festival Budaya Kawin Batu. Itu ada. Pemirsa yang ada di rumah, saksikan cuplikan video berikut. Festival Kawin Batu yang diselenggarakan di Desa Giri Mukti. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi kepada kita semua dengan nilai-nilai filosofis yang ada di Batu, dan semoga kita juga hindari dari kerasnya hati kita seperti batu, tapi kita juga harus mencontoh kuatnya keinginan kita dalam meraih sesuatu hal yang positif, konsisten dan keras seperti batu.
Ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Kawin Batu saya mulai. Festival Budaya Kawin Batu adalah sebuah gerakan yang mengedepankan persaudaraan, kekeluargaan, serta menyatukan keberagaman budaya dan ide maupun pemikiran dengan spirit Bhinneka Watu Tunggal Ika. Ya, tadi kita sudah menyaksikan tayangan cuplikan dari video Kawin Batu yang ketiga ya. Iya. Tadi dilihat dari videonya dibuka oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Tarsono Demardiana ya, luar biasa sekali. Berarti respon dari pemerintah ini terhadap festival ini memang positif, Pak? Ya, ke awal kita bikin festival Kawin Batu itu tahun 2017 akhir lah ya, karena Festival Kawin Batu itu dilaksanakan tanggal 11-12 Desember. Kami merespon momentum Hari Gunung Sedunia dan itu belum pernah ada yang melakukan. Jadi kita ambil tanggal itu, nah 11-12 Desember itu bertepatan dengan Hari Gunung Sedunia. Kita mengawali dengan Festival Kawin Batu itu gerakan independen sebenarnya. Ya, berarti ini mandiri ya Pak, ya, tidak ada campur tangan dari pihak lain. Ya, pada awalnya kita menjadikan Festival Budaya Kawin Batu ini adalah sebuah highlight-nya kegiatan Kirik Nguyu ya kan. Ya. Nah, di sini kita mencoba menyampaikan pesan betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup gitu kan, kerukunan antar sesama manusia, karena kebetulan di Desa Girimukti itu kita punya potensi alam yang lebih dikenal dengan Gunung Tilu. Nah, Gunung Tilu itu beberapa tahun ke belakang itu sempat dieksploitasi, didinamit lah, batu-batuannya, dan itu hanya dijadikan bahan bangunan gitu kan, sangat sayang sekali. Bahkan alam di sekitarnya pun rusak, dan masyarakat di kita terutama yang di area Gunung Tilu itu terdampak dengan adanya susah air kayak gitu-gitu. Nah, itu yang mau kita sampaikan adalah betapa pentingnya kita menjaga lingkungan hidup gitu, kayak gitu sih. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ceritain sejarah Kawin Batu. Ya, sebentar Pak, jangan dijawab dulu karena ada yang mau lewat. Pemirsa Mata Angin, jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara berikut, kita akan melanjutkan Mata Angin. Kembali lagi bersama kita di acara Mata Angin. Nah Pak, melanjutkan pertanyaan yang tadi, bisa gak ceritain sejarah Kawin Batu itu? Oke. Sejarah Kawin Batu itu sebenarnya berawal dari keresahan masyarakat ya, yang terjadi di masyarakat ya. Jadi pada saat itu tuh sering terjadi tawuran antar warga, ya gitu. Sering terjadi percekcokan yang masalahnya hanya masalah sepele, dan itu melebar kemana-mana yang akhirnya antar blok, bahkan antar desa di sekitaran desa kami gitu ya, antar desa sekitaran tetangga lah ya kayak gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir, ini mau sampai kapan kita seperti ini gitu kan? Karena kan saya pikir nggak bagus juga kita harus terus, karena itu terjadi lebih kecenderungan diwariskan sebenarnya. Diwariskan kayak generasi ini sampai ke generasi berikutnya itu diwariskan. Nah, dari situlah kita mulai berpikir, kenapa enggak ya kita bilang temanya itu kawin gitu kan. Karena kan kawin itu sebenarnya kalau menurut saya sesuatu hubungan yang diakui oleh Tuhan itu adalah kawin. Nah,
kenapa harus batu ya kan? Nah kan maksudnya itu adalah batu itu kan benda alam ya kan? Batu itu benda alam yang keras ya kan? Tapi kan dia juga terbentuk seperti itu mengalami evolusi dengan adanya pergesekan elemen-elemen antara air, kayak atmosfer kayak gitu-gitu. Nah itu berproses kan dia sampai hal keras gitu. Nah kami juga nggak mau gitu kalau harus hati atau pikiran kita itu membeku kayak batu gitu, kayak gitu-gitu. Toh batu juga ketika kita kawinkan dengan elemen-elemen lain itu bisa menjadi sebuah bangunan yang kokoh kan, kayak pondasi kayak gitu-gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih. Dan filosofinya lebih ke mengawinkan ide, gagasan, pemikiran ya untuk menjadikan suatu hal yang lebih baik, lebih ke situ. Itu kawin batu. Luar biasa sekali nilai dari filosofi kawin batu ini terjadi ketika keharmonisan masyarakat ini sudah luntur ya Pak. Bahkan budaya gotong royong sendiri pun mulai berkurang karena masyarakat saat ini yang kita rasakan adalah individualismenya terasa ya. Sudah karena egoismenya gitu. Jadi adanya kemajuan zaman kayak gitu-gitu, teknologi kayak gitu-gitu. Terlahirlah festival budaya kawin batu. Luar biasa sekali ya. Dari temanya sendiri untuk kawin batu tahun ini apa Pak? Kalau tema kawin batu sekarang kita lebih ke kawin batu 3 tahun 3 kali kawin batu ini kita menghasilkan sebuah apa ya? Kalau karya terlalu megah kalau itu. Kita pura-pura aja gitu, kayak pura-pura seniman gitu ya. Makanya kita punya inspirasi dari kawin batu itu, kita bikin gamelan dari batu. Nah nanti untuk tema kawin batu yang tahun ini tuh kita mau fokus di kayak semacam konsernya gamelan batu ini dengan tentunya berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ketika pembuatan gamelan batu ini sendiri kan ini adalah sebuah alat musik yang jarang kita lihat ya, biasanya kan sama dari pembuatannya sendiri apakah ada kesulitan gitu Pak? Pakai batu gitu. Kalau tingkat kesulitan sih saya pikir semua orang bisa melakukan itu sebenarnya. Yang ada itu tinggal bagaimana kita mau atau tidak sebenarnya kan. Nah, si gamelan batu ini yang kita sebut sorawatu ini kita ambil dari limbah pabrik masih di sekitaran Majalengka. Itu kita datang ke pabrik dan kita lihat banyak sekali ya kan hasil-hasil sisa-sisa dari produksi mereka itu yang dibuang begitu saja. Nah makanya oke nih kita buat suatu produk baru lah gitu ya kan, alat musik, karena berawal dari keterbatasan kita juga ya kan. Kalau untuk membeli alat-alat musik yang ini harganya juga agak lumayan ya kan. Nah makanya kita mencoba merespon alam, apa yang kita bisa sesuai dengan kemampuan kita, makanya kita bikin sorawatu ini. Ini nama alat musiknya. Alat musiknya sorawatu. Jadi luar biasa sekali ya memanfaatkan limbah dari pabrik-pabrik yang mencemarkan itu. Yang mencemarkan. Jadi selain ramah lingkungan, komunitas ini yang saya rasakan bisa mendaur ulang segala sesuatu yang sering dijadikan limbah gitu, yang mencemarkan lingkungan. Dari tema-tema tahun sebelumnya kan ada tema Bhinneka Watu Tunggal Ika. Itu yang kedua ya. Karena itu kan sedikit semboyan dari negara kita. Itu kenapa Bapak memilih Bhinneka Watu Tunggal Ika? Di kawin batu itu kenapa kita bikin tema yang itu Bhinneka Watu Tunggal Ika itu kan yang berarti berbeda-beda batu tapi kita satu tujuan. Dari setiap kawin batu dari pertama hingga kemarin itu kita selalu melibatkan banyak teman-teman komunitas ya kan, bahkan nggak hanya yang ada di Majalengka, teman-teman dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Surabaya, bahkan dari luar negeri pun ada. Teman-teman dari Bandung, mana-mana itu banyak. Dan di situ kita punya syarat buat ininya tuh, masing-masing peserta yang datang ke festival itu diwajibkan membawa batu.
Jadi setiap orang itu harus membawa batu. Iya, setiap orang yang datang ke festival kawin batu itu diwajibkan membawa batu, dan batu itu akan menjadi simbol persaudaraan kita gitu. Nantinya kayak gitu. Iya. Ini kita ada sedikit foto-foto nih Pak tentang kawin batu 1, karena mungkin yang pertama itu adalah hal sesuatu yang paling mengenang ya Pak. Kan biasanya kita nih anak muda cinta pertama itu susah dilupain. Banget dilupain. Ini juga sama kan? Ini juga kayaknya Bapak sama nih, karena ini adalah gagasan Bapak yang baru pertama kali dilaksanakan, pasti menemukan banyak kesulitan-kesulitan. Nah, dilihat dari foto tadi, apa sih Pak hal yang mengenang yang paling berkesan di kawin batu 1? Yang paling nggak bisa saya lupain ya tentunya ya kan. Itu kita punya kedekatan batin sebenarnya ya. Apalagi festival kawin batu yang pertama itu dengan segala keterbatasan kita tentunya ya. Tapi teman-teman mau membantu kita dengan sukarela sebenarnya. Dan itu sangat kental sekali ketika kita berproses untuk festival kawin batu ini, dan itu nggak bakalan saya lupain seumur hidup kayaknya. Seumur hidupnya. Tapi ada nggak sih Pak di awal itu kendala-kendala yang menurut Bapak berat sekali? Kendala tentu saja ada ya kan, tentu saja ada. Ada. Banyak sekali kendala. Yang pertama, kita juga belum tentu diterima oleh masyarakat karena ini awal ya kan. Nah, tapi saya percaya dan yakin kalau emang ini kita melakukan dengan tulus dan dengan senang hati tentunya, dan dilakukan terus menerus, itu akan menjadi sebuah budaya kalau menurut saya. Jadi ada hal yang paling berkesan nih. Jadi dari awal kawin batu masih sulit diterima oleh masyarakat, di kawin batu ketiga ini Bapak menghadirkan Bapak Wakil Bupati. Iya. Ini luar biasa sekali, Luar sebuah biasa sekali. apresiasi yang luar biasa. Apalagi kita butuh seniman-seniman dari seluruh Indonesia ya. Iya. Nah, Bapak gimana sih cara menarik masyarakat agar tertarik kepada festival kawin batu itu? Sebenarnya sederhana ya, kalau yang kita lakuin itu keseharian sebenarnya. Jadi intinya kita selalu ngebangun komunikasi gitu, ngebangun hubungan pertemanan, kekeluargaan dengan santai, dengan tulus aja gitu. Penuh kebahagiaan, dan gitu kita tidak pernah memaksakan mereka untuk harus harus ikut enggak. Karena ini sebuah proses kalau menurut saya. Kayak gitu sebenarnya. Nih Pak, Bapak Dirjen Kebudayaan pada saat Kongres Kebudayaan 2018 sendiri menyebutkan bahwa budaya di Indonesia ini sangat banyak Pak. Bahkan ketika warga Indonesia meminta data jalan tol, ada datanya, tapi ketika meminta data kebudayaan di Indonesia sangat sulit ya, karena sulit sekali. ada budaya yang pergi, ada budaya yang baru lagi. Ya, ini dari Bapak sendiri nih, melestarikan budaya kawin batu supaya terus ada gitu Pak. Pesannya gitu. Melestarikan budaya kawin batu supaya terus ada, bagaimana caranya Bapak? Ya makanya kalau buat saya kan itu kita jadikan sebuah kebiasaan sebenarnya. Kalau ini kita jadiin passion dulu lah. Di komunitas kami juga selalu merespon juga kan sama apapun kegiatan teman-teman komunitas, apapun kegiatan masyarakat di sekitar kami, gitu kan. Jadi kita selalu mengingatkan, selalu ngobrolin apa sih kawin batu itu, nah kita selalu menjelaskan bahwa kawin batu itu bukan hanya sebuah festival. Kawin batu itu adalah sebuah pesan bagaimana pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan, menjaga hubungan baik antara sesama manusia dan hewan sekalipun mungkin ya kan. Nah itu yang selalu kami sampaikan, dan itu kita lakukan ngalir aja gitu, ngalir aja, dan itu nggak memaksa mereka untuk memahami apa yang kami pikirkan. Toh itu adalah kita jadikan itu sebuah kebiasaan, pada akhirnya kita yakin itu akan menjadi sebuah kebudayaan. Nah, apa sih motivasi dan harapan Bapak untuk generasi milenial sekarang itu? Kalau harapan saya buat generasi milenial, saya pikir
generasi milenial lebih beruntung ketimbang kita ya. Iya. Iya kan? Beruntungnya dari sisi mana nih Pak? Banyak dong. Iya. Secara teknologi, Sudah kemajuan mumpuni. Iya. kemajuan zaman kayak gitu-gitu kan. Iya. Sebenarnya kalian lebih bisa lagi menggali potensi Iya. yang ada di diri kalian gitu ya. Iya, iya. Intinya kalian sadar diri lah. Iya. Apa sih nih yang ada di saya Iya. gitu. Apa sih passion kita nih? Apa sih passion kita gitu kan. Dan juga jangan tentu melupakan nasihat orang tua Iya. tentunya ya kan. Karena itu bisa menjadikan penguatan buat Iya. teman-teman milenial. Penguatan batin tentunya. Iya kayak gitu-gitu. Iya nih Pak, tadi di awal Bapak bilang salah satu unit yang ada di Sanggar Kirikmuyu ini ada Nayaga Sorawatu. Iya, Sorawatu. Pemirsa Mata Angin, setelah ini akan ada penampilan dari Nayaga Sorawatu. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Angin. Nah, pemirsa, kembali lagi dengan kita di Mata Angin. Sudah tidak terasa ya kita sudah. Nah, itu udah lama nih berbincang-bincang, udah kerasa apa kita ngobrol ya. Terima kasih kepada Bapak Baron yang sudah menyempatkan hadir di acara Mata Angin spesial membedah budaya Kawin Batu. Saya Tigor Prasetyo Dan saya Aha Priana. besertaku yang bertugas pamit undur diri.